Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Immanuel Stewart Paradongan Siahaan dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 17. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan membuat suatu vlog sederhana atau mempresentasikan suatu materi dari pembelajaran olahraga, yaitu materinya adalah bela diri. Oke, saya akan memulainya. Oke, ini adalah tampilan awal yang PPT PowerPoint atau PowerPoint yang telah saya buat. Immanuel Stewart Paradongan Siahaan, 12 MIPA 3, absen 17, PJOK, bela diri. Kita mulai dulu, pengertian bela diri. Bela diri merupakan salah satu olahraga yang timbul sebagai salah satu cara seseorang untuk dapat mempertahankan diri, di mana terdapat beberapa macam jenis bela diri. Dapat dikatakan bela diri terdapat di seluruh dunia ini, di mana hampir setiap negara memiliki seni bela diri yang berkembang secara tempatan atau diubah sesuai daripada seni bela diri luar yang meresap masuk. Contoh seni bela diri itu seni silat, di mana seni bela diri silat yang berkembang di negara ASEAN dan terdapat di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Brunei. Oke, jadi di sini kalau yang bisa saya jelaskan, pengertian bela diri ini, jadi ini sebagai sarana untuk seseorang atau sebagai wadah untuk seseorang atau sebagai cara untuk seseorang dalam mempertahankan dirinya sendiri. Nah, jadi bela diri ini bukan disebut sebagai hal yang gaya-gayaan untuk kayak jago berantem, bukan. Bela diri itu bukan disebut sebagai hal seperti itu. Tapi bela diri ini untuk sebagai cara seseorang, wadah seseorang, ataupun sebagai sarana seseorang untuk dapat mempertahankan dirinya sendiri. Karena, eee, kejahatan itu tidak memandang usia dan kejahatan itu pun tidak memandang gender. Kejahatan itu pun bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari bela diri inilah yang kita dapat manfaatkan untuk mempertahankan diri kita sendiri, atau untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, bela diri ini berkembang secara tempatan atau diubah sesuai daripada seni bela diri luar yang merasa masuk. Nah, jadi bela diri ini mungkin awalnya itu dari luar, dari luar negeri. Nah, terus diserap sama Indonesia, dikembangkan oleh Indonesia, jadi kita seperti mempelajari ilmu dari luar. Nah, itulah secara singkat yang itu berkembang secara tempatan. Jadi ini kayak diserap oleh Indonesia, lalu setelah itu dipelajari oleh Indonesia. Jadi biar bela diri ini juga biar bisa masuk ke pelajaran, PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, jadi ini, bela diri ini diserap, setelah itu, dipelajari dari luar negeri itu. Nah, contohnya itu, bela diri itu ada seni silat, itu yang di mana berkembang, ada di negara Asia. Jadi, silat itu kan kita mungkin silat beranggapan bahwa silat ini cuma ada di Indonesia, enggak. Ternyata silat itu berkembang juga di negara-negara ASEAN, di negara-negara Asia atau negara-negara tetangga kita sendiri, yaitu di Malaysia, negara kita sendiri, Thailand, dan Brunei. Nah, jadi silat ini bukan cuma berkembang pesat di Indonesia, memang silat ini kita beranggapan bahwa kayaknya silat cuman ada di Indonesia, enggak, ternyata silat itu ada di negara tetangga kita, ada Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Brunei. Oke, itu secara singkat pengertian dari bela diri. Sejarah bela diri. Habis pengertian kita belajar tentang sejarah bela diri. Yaitu kebanyakan orang berpikir tentang Asia ketika saat mendengar istilah seni bela diri. Nah, yang tadi telah saya bilang, kita kayak dengar kayaknya bela diri itu cuman ada di Indonesia. Ternyata bela diri itu cuman enggak, maksudnya silat itu cuman ada di Indonesia. Ternyata enggak, dia berkembang di negara-negara tetangga. Nah, sama kita bela diri itu kayak dengarnya, ini cuman ada di negara, atau bagian-bagian Asia. Ternyata enggak. Jadi gini ceritanya. Sekitar 600 tahun yang lalu sebelum Masehi, perdagangan antara India dan Cina itu berkembang. Diyakini bahwa selama ini informasi mengenai seni bela diri India itu diteruskan ke Cina dan sebaliknya. Jadi awal mulanya itu dari perdagangan antara India dan Cina yang berkembang pesat. Nah, habis itu menurut legenda yang ada,
seorang biksu India yang bernama Bodhidharma memfasilitasi transmisi Chan atau dari Cina atau Zen atau dari Jepang ke Cina ketika ia pindah ke Cina Selatan. Ajaran itu pun telah memberikan banyak filosofi seni bela diri seperti kerendahan hati dan pengekangan yang berlanjut hingga sampai saat ini. Bahkan ada beberapa telah memuji Bodhidharma dengan inisiasi seni bela diri Shaolin, meskipun pernyataan itu tadi didiskreditkan oleh banyak orang. Nah, jadi awal mulanya itu dari seorang biksu India yang bernama Bodhidharma, dia memfasilitasi itu transmisi Chan itu dari Cina atau Zen dari Jepang ke Cina ketika dia pindah ke Cina Selatan. Nah, di situ dia ada ajaran yang telah memberikan banyak filosofi seni bela diri. Maka lama-kelamaan pun katanya dia itu berlanjut hingga sampai saat ini atau berkembang sampai saat ini. Makanya sekarang bela diri itu banyak tipe-tipenya. Oke, kita sekarang masuk ke macam-macam bela diri. Oke, yang pertama itu adalah anggar. Anggar itu diakini suatu olahraga ketangkasan dengan menggunakan senjata dengan memanfaatkan teknik kelincahan dan kekuatan yang bertumpu pada tangan sehingga dapat menangkis dan menusuk lawan dengan tepat. Jadi, anggar itu seperti ini gambarnya. Nih, anggar itu seperti ini. Nah, jadi anggar itu olahraga ketangkasan dengan menggunakan senjata dan memanfaatkan teknik kelincahan. Jadi anggar itu kayak ibaratnya kayak pedang-pedangan. Nah, jadi anggar seperti itu. Tapi sekali lagi ini bukan untuk hal kejahatan atau ini bukan bukan untuk hal kriminal, tapi ini untuk menjaga diri kita sendiri. Itu dari olahraga anggar. Gambarnya seperti ini ya, olahraga anggar itu. Seperti ini, anggar. Yang kedua ada pencak silat. Nah, pencak silat ini siapa yang nggak tahu warga Indonesia kan? Pasti seluruh warga Indonesia udah tahu pencak silat. Udah familiar banget di Indonesia. Itu nama pencak silat. Pencak silat itu mengutamakan kelincahan dan kekuatan tubuh untuk mengalahkan lawannya. Bela diri pencak silat dapat mengadakan kegerakan yang sangat lincah, cepat, dan tentunya akan melatih otot tubuh sekaligus secara langsung akan dapat membuat tubuh melakukan cardio training. Oke. Jadi pencak silat ini kan emang udah terkenal banget di Indonesia. Nah, jadi ini juga sama, dia itu mengutamakan kelincahan dan kekuatan tubuh kita untuk mengalahkan lawannya. Nah, ini eh, gerakan-gerakan itu pun sangat lincah dalam olahraga pencak silat, ya kan? Dan tentunya itu akan melatih otot tubuh kita sekaligus akan dapat membuat tubuh kita itu melakukan cardio training. Nah, jadi eh, pencak silat ini lebih banyak ke gerakan-gerakan lincahnya. Dan kita masih dalam macam-macam bela diri, yaitu ada judo. Yang ketiga ada judo. Oke, mungkin judo bagi sebagian orang jarang terdengar ya, atau mungkin orang judo itu apa sih? Nah, judo itu sebenarnya bela diri judo itu yakni salah satu seni bela diri yang memanfaatkan ukuran dan kekuatan lawan untuk melindungi diri. Judo lebih mengutamakan teknik kuncian dan juga teknik bantingan dibandingkan tendangan pukulan. Oke, judo ini dari negara Jepang. Judo ini dari negara Jepang. Nah, sekilas itu dia itu mirip seperti taekwondo ya. Sekilas itu dia mirip seperti taekwondo. Sama-sama pakai kayak seragam putih gitu. Itu judo. Jadi judo itu hampir mirip 11-12 lah sama olahraga taekwondo. Tapi beda. Dia ini lebih ke arah teknik bantingan dan kunciannya ini yang diutamakan dalam bela diri judo. Yang keempat ada taekwondo. Taekwondo itu pasti juga orang pasti familiar juga dengan olahraga bela diri ini. Karena ini kan juga ada lomba perlombaan-perlombaannya. Nah, taekwondo ini yakni pada suatu olahraga bela diri yang fokus pada kaki dari serangan, tendangan, dan juga menggunakan tangan dan tubuh bagian atas. Oke, jadi ini ibaratnya kayak taekwondo ini menggunakan seluruh bagian tubuh kita. Ada tangan, ada kaki kita digunakan. Nah, apabila kamu mempunyai target latihan, melatih kelancaran tubuh bagian bawah, taekwondo dapat dikatakan sebagai jawabannya. Nah, jadi ini kayak misalnya dibilang apabila kamu punya target latihan melatih kelincahan tubuh bagian bawah itu kayak kaki ya, contohnya kayak kaki. Misalnya nih kaki kita kayak mau nendang aja, nendang bola mungkin nggak bisa, atau nendang bola pun mungkin nggak terlalu kencang tendangannya. Nah, dari taekwondo ini bisa dilatih cara tendangan yang benar, terus cara tendangan itu biar kuat, nah cara biar kaki itu lurus, nah itu dari taekwondo ini mungkin bisa dilatih. Jadi taekwondo ini dapat melatih ibaratnya seluruh anggota tubuh kita dari kaki, tangan, ya kan. Kita masuk ke yang kelima, karate.
karate. Karate yakni suatu bela diri yang berasal dari Jepang. Nah, di Jepang tadi ada judo, ada karate, dan sangat terkenal di dunia. Nah, ini juga sangat terkenal ya. Karate adalah olahraga bela diri dengan jenis full body contact yang menggunakan tangan, siku, dan kaki untuk mempertahankan diri. Bela diri karate sangat baik untuk melatih dan memperkuat tubuh bagian atas. Oh, kalau ini sekarang bagian atas, kalau tadi bagian bawah. Yang tadi kan kaki, berarti ini sekarang tangan lah untuk bagian atasnya. Berarti ini lebih ke arah bagian atas kita berarti kan ada tangan. Nah, itu, bisa banget kalau misalnya kita, mau mau menonjok, itu masih kayak tangan kita masih kayak belum kuat, terus kayak, eee, tumpuan atau genggaman tangan kita ini belum, apa, belum tinjuan tangan kita ibaratnya belum terlalu kuat, masih masih belum ada rasa lah ibaratnya ya, karena dari karate ini bisa dilatih. Nah, yang keenam adalah wushu. Wushu itu yakni suatu olahraga berdiri asal Tiongkok Tiongkok yang menggabungkan berbagai teknik dan prinsip sehingga para pegiatnya tidak hanya berfokus pada cara menyerang dan bertahan, tapi juga tentang etika bertarung. Oke, jadi dari wushu ini sekilas juga mirip seperti anggar ya, yang tadi, slide sebelumnya yang di nomor satu, ini mirip seperti anggar karena dia sama-sama pakai kayak, ibaratnya kayak pedang itu, tapi ini kayak wushu ini lebih ke arah kayak, apa sih ini, kayak semacam kayu atau apa gitu, kayak pokoknya sama-sama menggunakan, untuk melawan musuhnya itu, untuk melawannya, itu kayak pakai kayak senjata. Nah itu wushu sama apa tadi, anggar itu ibaratnya 11-12 sama-sama menggunakan kayak untuk menyerang lawan itu menggunakan senjata, ya kan. Itu, yang keenam itu wushu. Dan terakhir adalah kungfu. Kungfu ini pasti sering kita dengar ya dari, film ya kan, dari film, komik, kungfu. Karena nih sangat benar-benar familiar ya kan, Kung Fu Panda atau apa. Nah, ini Kung Fu ini yakni salah satu cabang olahraga bela diri yang dilakukan dengan cara menggunakan tangan kosong ataupun senjata yang bisa berupa tongkat. Oh iya, tongkat masuknya, bukan kayu, tongkat ya, tongkat. Yang tadi wushu itu kayak tongkat itu. Tongkat, pedang, dan sebagainya. Yang tentu memiliki tujuan untuk dapat mempertahankan diri, menyerang, dan juga sebagai ajang pertunjukan. Nah, jadi Kung Fu ini, bebas, kita mau pakai apa aja nih, kita bisa milih. Mau pakai tangan kosong, mau pakai tongkat, mau pakai pedang dan sebagainya itu banyak. Kungfu ini jadi kayak kita ini bebas mengekspresikan diri kita sendiri nih. Nah, itu kungfu. Jadi kita dilatih untuk cara mempertahankan diri, menyerang, juga sebagai ajang pertunjukan juga bisa, ya kan. Karena kungfu ini pasti udah sangat familiar di berbagai negara dan anak kecil pun udah tahu kungfu ini karena ada kartunnya itu Kung Fu Panda, ya kan, terus ada film-film tentang kungfu. Nah, itu. Jadi kungfu ini sangat, benar-benar familiar lah. Ibaratnya kayak 11-12 sama taekwondo loh, taekwondo taekwondo. Jadi ini 11-12 dan sangat mirip, sangat terkenal. Oke oke ini slide terakhir, oke. Mungkin, ini cukup sekian yang telah saya sampaikan, yaitu materi tentang bela diri, ya kan, bela diri dari berbagai macam negara, dari berbagai, eee, cara cara apa, melakukannya, nah itu, dan cara pengertiannya dan sejarah singkat tentang bela diri tadi. Oke, jadi, intinya bela diri ini bukan untuk hal yang bersifat gaya-gayaan, enggak. Bela diri ini jadi untuk ketika kita ada ancaman dari orang lain atau kayak orang lain mengusik kita, ada orang yang iseng, nah ini bisa kita manfaatkan. Jadi bela diri ini gunakanlah untuk hal-hal kebaikan seperti kita menolong orang, mungkin ada maling. Nah, bela diri ini bisa digunakan. Jadi bela diri ini jangan sembarangan dipakai dan gunakanlah untuk hal-hal kebaikan, jangan untuk pamer-pamer karena ini bukan untuk ajang kejahatan bela diri ini. Walaupun berantem, walaupun dia apa, bersifat gambar-gambar itu kayak bertarung dengan seseorang, enggak, tapi ini hanya untuk kebaikan, untuk mempertahankan diri sendiri, untuk dapat menjaga diri untuk dapat menjaga diri kita sendiri. Nah, itu fungsi dari bela diri. Oke, mungkin cukup sekian, presentasi yang telah saya sampaikan itu pembelajaran olahraga, yaitu dari materi bela diri. Oke, cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.